sendiri pernah melihat waktu itu tahun yang sebelum saya tugas sekarang Pak ya, itu ada ular kurang lebih panjangnya 50 meter, terus sebesar pohon kelapa ya, bermahkotakan emas, itu dari arah arah ke timur, utara selatan ya. Itu ekornya di utara, kepalanya di selatan. Waktu itu pas saya sendirian itu. Dan itu memang kalau kita lihat dengan nyata gitu ya, memang menyeramkan ya. Di samping memang yang adanya di dalam tanah, memang ada istilahnya bekas-bekas orang meninjau gitu ya, mungkin kepingin tahu gitu ya apa maksudnya benteng ini. Nah, mungkin dia nggak bisa melihat dengan langsung dengan di dalamnya itu, karena ya mungkin takut lah. Ya kalau kadang-kadang kalau lewat sebelah sana, lewat jam 4 sore, kan perasaan merinding di tengkuk sini, terasa kaku gitu. Kayak ada yang niup gitu. Yang paling angker yang di itu bangunan yang satu itu. Di sekitar kita banyak cerita-cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Baik cerita tentang makhluk gaib, tempat angker, pesugihan, santet, ataupun mitos. Dan inilah cerita seram Uka. Sebelum lanjut menyimak, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar hadir seramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Haris Cinamon, dalam cerita seram Uka. Konten yang akan saya sajikan kali ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 2004. Saya sebagai kreator Uka merasa bangga karena pada tahun itu saya menjadi pionir untuk acara siaran langsung Uka. Tempat yang kami pilih untuk pelaksanaan Uka kala itu adalah Pulau Edam, salah satu pulau angker di Kepulauan Seribu. Ada banyak peristiwa gaib yang terjadi di sana. Tempat itu benar-benar angker dan sangat wingit. Sebelum saya lanjut menceritakan beberapa kegaiban-kegaiban di sana, kita saksikan dulu reportase yang dilakukan Ismail Uka kala itu. Balauka. Saat ini tim Uka berada di Pulau Edem yang luasnya mencapai 26 hektar. Pulau yang rimbun dengan berbagai macam pohon raksasa ini, di antaranya pohon beringin, timbul, sukun, terembesi, walau laut, melinjo, terpilih menjadi arena Uka karena memenuhi spesifikasi khas Uka, yakni sering terjadi fenomena kegaiban. Di antara sejumput hutan ini terdapat bangunan usang peninggalan Belanda seperti komplek perumahan, benteng, hingga mercusuar yang dibangun atas prakarsa Raja Belanda Willem III pada tahun 1879. Mercusuar setinggi 52 meter ini menjadi garda terdepan dari pertahanan Belanda dalam mengawasi pergerakan tentara Portugis dan Inggris yang menjadi setrunya kala itu. Mercusuar ini hingga kini masih berfungsi apik sebagai kompas pelayaran. Para pekerja yang membangun mercusuar ini terdiri dari para pekerja rodi yang diambil paksa dari sel-sel tahanan. Bahkan konon menurut cerita, lantai dasar mercusuar ini banyak ditanam mayat para pekerja yang tewas hingga dikubur paksa di lantai dasar mercusuar ini.
Tak heran kalau sering terjadi penampakan makhluk halus di sekitar mercusuar ini. Yang lebih menyeramkan, di antara runtuhan benteng dan perumahan milik Kompeni Belanda terdapat makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan, yakni dikangkangi oleh 17 makhluk halus seperti buto ijo, wewe gombel, kunti dan kuntil anak, dan seabrak makhluk halus lain. Balauka. Pulau Edem sering disebut juga sebagai Pulau Kilat atau Pulau Damar. Disebut Pulau Damar karena ada lampu dan terdapat pohon-pohon damar. Sedangkan para nelayan menyebut Pulau Kilat karena cahaya yang berputar dari lampu mercusuar seolah terlihat kilat yang menyambar-nyambar. Di pulau yang banyak dihuni oleh beragam satwa burung seperti jalak putih, kepodang, elang laut, komodo, dan ular sanca ini terdapat makam Hajah Siti Fatimah yang konon dimakamkan sebelum mercusuar dan benteng berdiri. Selain menyebarkan agama Islam, Hajah Siti Fatimah juga merupakan pendekar sakti pilih tanding yang dikirim oleh Raja Demak Sultan Trenggono untuk mengawasi pergerakan pasukan Portugis yang berencana menjajah Nusantara dan sekitarnya. Kala mangkat, Hajah Fatimah dengan para keluarga dan pengikutnya dimakamkan di pulau ini. Hingga kini makam itu dikeramatkan dan banyak diziarahi oleh para peziarah, termasuk oleh mereka masyarakat Demak itu sendiri. Itulah gambaran singkat dari keberadaan dan sosok Pulau Damar, Pulau Kilat, atau juga pulau yang sering disebut sebagai pulau yang menyeramkan karena begitu banyak misteri yang terkandung di dalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama Muhammad Hasim, Pak. Pak Hasim sehari-hari sebagai apa? Saya kebetulan di sini bertugas sebagai kepala instalasi mercusuar, Pak. Mungkin Pak Hasim bisa menjelaskan keberadaan dari Pulau Edem dan beberapa hal-hal yang menarik perhatian masyarakat seperti keberadaan mercusuar dan keberadaan dari benteng-benteng Belanda itu. Sepengamatan kami, Pak, ya, jadi di samping mercusuar juga kan banyak peninggalan benteng-benteng di dalam sana yang benteng tersebut misteri, ya, pernah dijumpai beberapa hal yang istilahnya seperti yang gaib-gaib, Pak, ya. Seperti saya sendiri pernah melihat waktu itu tahun yang sebelum saya tugas sekarang, Pak, ya, itu ada ular kurang lebih panjangnya 50 meter, terus sebesar pohon kelapa, ya, bermahkotakan emas. Itu dari arah arah ke timur, utara selatan, ya. Itu ekornya di utara, kepalanya di selatan. Waktu itu pas saya sendirian itu. Kebetulan yang baru-baru ini hanya bayangan, Pak, ya. Di sekitar sini, ini kan ada pohon asem, Pak, ya. Belum lama ini sebelum bulan puasa ada bayangan putih dari arah barat ke arah timur. Hanya itu yang saya temui, Pak, ya. Di samping memang hawa-hawa merinding yang sekarang ini mungkin akan kita tuju ke sana, ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam. Pak Ali mungkin bisa menceritakan keberadaan dari makam Hajah Siti Fatimah yang banyak diziarahi oleh para peziarah itu. Ya, makam Hajah Siti Fatimah ini sebagai pada umum masyarakatnya kita bahwa kuburan itu keramat. Jadi mereka itu datang berdoa di kuburan itu, ya apa keinginan mereka, yang maksud mereka. Gitu ya. Ya. Lalu apakah Pak Ali sendiri pernah mengalami bertemu dengan makhluk halus atau peristiwa kegaiban? Wah, pernah, selalu itu sering ketemu pada waktu saya jaga jam 1 sampai jam 3 itu melihat Siti Hajah Fatimah itu mengambil air wudhu di sumur yang tua di dalam mercusuar ini. Terus habis ambil air wudhu langsung kembali ke tempat semula. Lalu apakah para peziarah yang suka datang itu sekembalinya mereka berziarah mendapatkan suatu benda pusaka dari makam itu? Ya, ada. Ada. Itu kebanyakan ya etnis Cina Gitu ya. berhasil di situ. Iya. Jadi kuburan Cina itu, kuburan Hajah Siti Fatimah itu dibangun oleh etnis Cina itu, sehingga dia masuk Islam.
Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak Sudarlin. Ya, selamat malam. Pak Sudarlin, mungkin Bapak bisa menjelaskan konkret mengenai keberadaan dari benteng-benteng Belanda yang sudah rapuh. Ya, memang benteng-benteng itu memang kalau kita lihat dengan nyata gitu ya, memang menyeramkan ya. Di samping memang yang adanya di dalam tanah, memang ya mungkin banyaklah binatang-binatang di situ. Ya kemungkinan ada ular, yang jelasnya itu mungkin penyawak ada juga gitu. Ya selain itu benteng-benteng itu juga memang ada istilahnya bekas-bekas orang meninjau gitu ya, mungkin kepingin tahu gitu ya apa maksudnya benteng ini. Nah, mungkin dia nggak bisa melihat dengan langsung dengan di dalamnya itu karena ya mungkin takut lah karena di situ pasti ada binatang-binatangnya gitu. Iya. Lalu apakah benteng itu betul-betul dikangkangi atau ditompel oleh makhluk-makhluk gaib karena tidak terurus? Ya kemungkinan juga yang begitu. Soalnya memang kita kalau ngunjungin ke situ gitu ya, memang rasa merinding-merinding itu ada gitu. Ya mungkin ya dengan secara nggak langsung mungkin ya namanya dia makhluk halus ya, mungkin dia lebih tahu, mungkin kita nggak ngelihat gitu. Jadi kita merasa merinding juga gitu. Iya. Pak, sebagai karyawan Departemen Hubungan Laut yang sering menginap ke hutan-hutan di antara pohon-pohon besar itu, apakah Bapak betul-betul merasakan bahwa hutan itu memang betul-betul angker? Ya kadang-kadang kalau lewat sebelah sana, lewat jam 4 sore, kan perasaan merinding di tengkuk sini, terasa kaku gitu. Kalau masih siang sekali enggak, kalau udah jam 4 ke atas udah mulai merinding, kayak ada yang niat gitu. Kalau menurut Bapak di antara seisi pulau ini, tempat mana yang paling angker? Yang paling angker yang di itu bangunan yang satu itu tuh, yang gedung cuma satu tembok. Yang lain kurang kayak udah sampai kesana tuh. Tapi saya kadang-kadang suka nyasar di hutan. Sampai 2 jam kadang-kadang susah keluar. Sudah keluar ya? Ya, karena Benar apa yang dikatakan oleh para saksi, bahwa Pulau Edam benar-benar pulau yang angker. Saya sendiri kala itu menyaksikan sendiri peristiwa gaib yang terjadi di sana, yang dialami oleh salah satu kru kami. Waktu itu ia akan mengambil kopi untuk hidangan tim uka-uka. Pada saat ia mendekati tower atau mercusuar, tiba-tiba di dalam kegelapan ada sosok perempuan melangkah melintasi semak-semak. Namun dia tidak sendiri, melainkan ada beberapa pengikut di belakangnya berjalan dengan pakaian hitam tertunduk mengikuti perempuan yang berjalan lebih dulu. Teman saya, kru kami itu sangat ketakutan, gemetaran, dan lari lagi ke base camp kami di sana. Lalaukah penuturan saksi-saksi yang tinggal di pulau ini sungguh membuat bulu kuduk kita merinding. Menampakkan makhluk halus, halaman gaib, menggoda tiap hari. Tapi rasanya kurang lengkap penuturan itu kalau kita tidak menghadirkan salah seorang paranormal untuk mendeteksi kekuatan gaib di pulau ini. Selamat malam, Kiksomo. Selamat malam. Kiksomo, setelah Anda sampai di pulau ini, misterius sebelumnya apakah ada persiapan khusus yang Kiksomo lakukan? Untuk persiapan saya lakukan khusus ya, karena ini pulau yang khas, pulau yang tersendiri, jauh dari lingkungan manusia. Karena kalau kita lihat dari awal semua, di sini cuma ada beberapa orang, artinya kalau dibilang 5 keluarga mungkin ada beberapa orang saja. Jadi energi alam lebih besar daripada energi manusia. Kemudian di daerah-daerah tertentu tadi juga saya lihat beberapa kali ada pemunculan gaib. Dan saya yakin nanti uka-uka akan ada banyak pemunculan itu. Karena dari getarannya itu ada beberapa tempat yang begitu keras, begitu menggigit energinya. Jadi kita akan lihat seperti apa nanti. Kita mulai ke arah perjalanan tadi ya. Kita lihat di daerah atas. Di daerah atas ini Suara itu betul ya. Di daerah atas ini ada energi yang khas juga. Jadi
Sepertinya di sini pernah terjadi suatu peristiwa yang sedikit memilukan ya, karena ada beberapa energi negatif kuat, kemudian juga seperti ada hawa sedih yang begitu besar. Dari gambar yang saya dapat, ini terdapat banyak bentuk-bentuk makhluk seperti manusia, tapi wajahnya tidak baik, jadi agak sedikit menyeramkan. Itu apakah berasal dari yang saya katakan tadi bahwa dulu pernah ditanamkan mayat-mayat pekerja rodi itu? Ya, saya yakin begitu karena biasanya spirit mereka, sesuatu yang menyangkut tentang kehidupan mereka masa lampau itu masih terkait di sana. Sehingga alangkah lebih baiknya nanti setelah kita selesai semua, nanti kita adakan sedikit ritual pembersihan ya, supaya mereka bisa lebih tenang barangkali. Ya, insya Allah. Terus lalu ke tempat-tempat lain, yang sebelah sini pohon yang besar ini yang katanya menjadi gerbang itu? Ya, dari sejak perjalanan tadi saya sudah lihat beberapa bentuk ya, termasuk ada bentuk seperti mungkin kalau saya bilang bukan pada umumnya daerah-daerah seperti ini ada mungkin kuntilanak dan lain-lain ya, tapi saya di sini lihat satu bentuk pemunculan seperti gambar siluman binatang. Ya, jadi ada gambar seperti harimau ya, tapi pias. Kemudian juga ada lagi ular yang sejak awal kedatangan kita itu sepertinya sudah memperhatikan ya. Gerak-gerik kita diperhatikan. Diperhatikan betul. Saat ini kita berjalan, kita melakukan aktivitas semuanya sedang diperhatikan. Jadi nanti kita ekstra hati-hati aja begitu. Ya, di daerah sana sejak tadi waktu kedatangan itu memang saya sudah survei ya. Saya perhatikan bentuk-bentuk itu adalah khas, tidak sama seperti di tempat lain. Karena memang ini daerah yang tersembunyi, yang terselubung sendiri. Berada di tengah-tengah laut. Jadi tempatnya biasanya agak lain dari yang lain. Saya melihat juga di sana ada bentuk pemunculan yang bentuknya besar. Mungkin tingginya sekitar 10 meter. Karena dalam pandangan saya itu saya berdiri itu dengkulnya kira-kira berapa ya? 4 meter barangkali dari posisi saya. Jadi kurang lebih kalau diperkirakan tingginya 10 meter barangkali. Besar sekali, bermata merah. Gitu ya. Mari. Ya. Baru saja rekan saya Ismail Sahib dan Ki Kusumo mendeteksi lokasi ini. Dan ternyata pemirsa, lokasi ini memang benar-benar angker. Bagian lehernya ada saya hijau. Jadi saya udah ketahanan di saya hijau di leher. Nah ini kenapa nih? Mas Jusli, rupanya udah mulai Gangguannya gangguannya. terus terjadi, tapi masih belum merasuki. Ini rupanya mulai kemasukan nih Ki. Ya. Mulai kesurupan nih Ki. Ya. Tolong dipantau kalau sampai pada taraf yang harus saya datang, mungkin saya harus segera besar ke sana Ki. Kelihatannya ini makin tak terkendali ini. Jangan kita lihat dulu bentar. Belum ya, jangan dulu ya. Kita jangan lari ke sana dulu ya. Belum masuk. Posisinya masih separuh belum masuk. Masih baru separuh, belum masuk, belum. Belum ya. Ini makhluk yang laki itu Ki ya? Iya, yang laki-laki. Berupaya Tadi di masuk belakangnya Yang itu. laki-laki. Ya, masuk keras. Masuk Masuk ya? nih sekarang. Keras sekarang masuk semua. Balauka. Alhamdulillah dengan penanganan yang cepat dari Ki Kusumo, peserta kita dapat teratasi dari kerasukan yang dilandanya. Mas, mungkin Anda bisa menceritakan
yang Anda alami sehingga Anda kelihatan tidak sadar dan meledak-ledak gitu? Jadi waktu saya yang pertama-tama sih nggak begitu saya ini ya, saya masih bisa tenang, masih bisa saya atasi. Tapi sepertinya dia itu ingin memaksa masuk ke diri saya. Saya bilang dalam hati, boleh masuk, tapi tolong jangan mengganggu. Jadi kami tuh istilahnya mungkin ya di batin sempet, iya. Lalu dia masuk, saya tanpa terasa itu. Saya nggak tahu kejadian yang sesungguhnya bagaimana di sini. Toto ya sudah begini. Hanya seperti bagaimana ya? Kabut gitu, asap gitu. Asap. Tapi waktu yang pertama itu yang saya sempat mungkin dilempar atau apa di belakang itu, kurang tahu apa. Lalu di sini juga nih. Ini pohon ini nih. Terlihat seperti ada yang gelantungan. Tapi makhluknya tuh seperti apa ya? Tinggi besar. Seperti saya tadi menutup telinga, tadi sepertinya banyak sekali bayi-bayi di sini berserakan seperti menangis gitu. Banyak bayi, saya ngedengar bayi gitu, tangisan bayi. Tanpa wujud, hanya kedengaran apa? Suaranya aja. Iya. Sekelebatan. Sepintas lalu saya seperti melihat ya bayangan gitu. Bayangan. Mungkin bisa menjabarkan sebetulnya fenomena kegiatan apa yang terjadi di sini. Ya, seperti tadi saya bilang di sini ada wanita. Sampai sekarang masih ada, cuma posisinya agak menjauh sekarang. Ada wanita, kemudian juga ada sosok laki-laki di belakang. Kemudian juga mereka ini sepertinya marah ya, karena di sini lebih aktif tantangannya dilakukan sehingga terjadi efek kemarahan mereka yang terjadi seperti tadi. Jadi berusaha masuk, awalnya mungkin cuma menggoda, melakukan satu aksi menyentuh, mungkin meniup, menggerakkan sesuatu, tapi kemudian belakangan kita saksikan sendiri mulai memasuki tubuh sehingga membuat peserta kita ini tidak sadar. Ya. Biasa dalam cerita kesurupan itu selalu seperti itu. Artinya si makhluk enggan untuk keluar dari tubuh orang yang kesurupan, karena saat kesurupan adalah saat keunikan tersendiri buat dirinya untuk menunjukkan ini loh saya begitu. Balauka, demikianlah peristiwa uka-uka yang terjadi di tahun 2004 di Pulau Edam. Ikutin terus cerita seram uka-uka berikutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.